truck. Hurry up, let's go. We're on time. Right underneath those towers. Berlatar di kota Paradise, California Utara, cerita diawali dengan memperlihatkannya seorang supir bus sekolah bernama Kevin yang terlihat sedang mengantarkan anak-anak pulang ke rumahnya. Selesai dengan itu, Kevin pun langsung meluncur ke pangkalan. Sebelum pulang, Kevin pun menemui sang majikan yang kita panggil saja si bos, yang terlihat sedang sibuk menelepon di tengah kondisi keuangannya yang kurang baik. Kevin meminta tambahan jam kerja dengan harapan bisa menambah penghasilannya. Namun apa respon si ibu bos? Kevin sendiri diketahui sedang pisah dengan istrinya yang lebih memilih pria lain yang lebih mapan dan mampu memenuhi gaya hidupnya. Sehingga saat ini Kevin hanya tinggal bersama 3 orang saja, yaitu ibunya yang sudah tua renta dan putranya yang sudah remaja. Akibat perceraian Kevin dan istrinya, sang anak yang bernama Shaun berubah menjadi sosok pemalas yang enggan untuk melanjutkan sekolah. Kevin mencoba memberi pengertian dengan menjelaskan bahwa dirinya sudah capek-capek kerja. Kok kamu malas? Shaun menolak dinasihati sampai akhirnya Kevin pun menjadi naik darah tinggi. Keesokan paginya tepat pukul 6:15 terlihat ada angin kencang yang datang dari barat. Angin tersebut telah tak sengaja menyebabkan panel tiang listrik mengalami percikan yang menyebabkan timbulnya api yang membakar rumput dan permukaan. Alhasil terjadilah kebakaran disertai angin kencang yang mempercepat penyebarannya. Departemen kebakaran pun langsung mengetahui hal itu dari kamera pengawas yang tersebar dari beberapa titik. Operator dengan cepat menghubungi para petugas damkar agar segera meluncur ke lokasi kebakarannya. Kembali ke Kevin yang sedang bekerja menjemput anak-anak dari rumahnya untuk diantarkan ke sekolah. Selesai mengantar para murid, Kevin akan tiba di pangkalan. Namun tiba-tiba mendapatkan telepon dari ibunya yang memberitahu jika Shaun anaknya saat ini sedang demam dan disertai muntah-muntah. Belum selesai dengan anaknya, Kevin dihubungi oleh si bos yang memintanya untuk segera kembali ke pangkalan karena mundur sudah menunggu untuk melakukan pemeliharaan pada mobil bus yang dikendarainya. Tak hanya itu saja, Kevin nampaknya harus banyak-banyak sabar saat ini. Ia akan mengisi bahan bakar karena selain harus mengantri cukup lama, si ibu terus saja bertanya apa yang ia harus dilakukannya. No. Look, it can't be. Kevin pun melanjutkan perjalanan menuju ke pangkalan dengan si ibu bos yang lagi-lagi menghubungi Kevin agar segera kembali ke pangkalan secepat mungkin. Yang mana Shaun sendiri, Kevin menyuruh ibunya untuk tunggu sebentar. Kevin akan mencari apotek untuk membelikannya obat demam. Selesai membeli obat demam dari apotek, kini yang menelpon adalah mantan istrinya alias ibu kandung si Shaun yang ujung-ujungnya memarahi Kevin dengan mengatakan ia adalah ayah yang buruk. Shaun ternyata sudah mengadu pada ibunya dengan mengatakan dirinya sedang sakit, tapi ayah malah sibuk bekerja dan tidak memikirkan Kevin. Sang mantan terus saja nyerocos menyalahkan Kevin yang dianggap kurang perhatian pada putra mereka. Si mantan mengancam akan mengambil hak asuh dari atas si Shaun andai kata Kevin tidak segera pulang ke rumah untuk mengobati anak mereka. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Kevin dan beralih pada petugas damkar yang sudah ada tiba di lokasi. Mereka benar-benar terkejut saat melihat jika api dengan cepat melahap hampir seluruh hutan di lereng tersebut. Hal itu sekali lagi diakibatkan oleh angin kencang yang melanda tempat ini, sehingga menyadari kebakarannya akan semakin bertambah semakin besar. Para petugas ini pun memilih untuk balik kanan dan akan meminta bantuan pusat untuk mengarahkan seluruh pasukan beralih ke pimpinan damkar yang sudah tiba di dekat lokasi kebakaran. I don't know about this, Jeff. Let's stick with it. We've got a serious situation developing. Be advised. Mereka terlihat panik saat menyadari jika api akan dengan cepat menyebar ke kota Paradise. Tak ingin membuat seluruh warga panik, para pimpinan damkar ini pun memilih untuk tidak langsung melakukan evakuasi, melainkan mengirim 2 pesawat pembawa air untuk memadamkan penyebaran apinya. Karena angin yang terlalu kencang, kedua pesawat ini pun tak mampu menghentikan penyebaran api. Tak lama mereka pun mendapatkan telepon dari seorang petugas damkar yang kebetulan berada di lokasi atau zona
zona kebakaran. Ia memberitahu jika api sudah sampai di pemukiman warga dan membakar hampir seluruh rumah yang ada. Ia tak punya waktu untuk kembali dan memilih untuk menyamarkan beberapa warga yang masih berada di lokasi. Selesai mengevakuasi beberapa warga yang ia temukan, si petugas pun kesulitan mencari jalan lain agar bisa keluar dari zona kebakaran. Melihat ada sungai di depan, si petugas pun menyuruh para warga untuk turun dari mobilnya dan bercebur ke dalam air sungai guna melindungi diri mereka dari api yang akan datang. Get as far out as you can! The initial wave is passed! Because we have a plan, we stick to it! Beralih ke sebuah sekolah yang lokasinya berada paling dekat dengan titik kebakaran. Ada sekitar 23 murid yang belum pulang karena para orang tuanya mengalami kendala setelah adanya peringatan evakuasi. Mereka, para murid, tak mau harus mengantarkan ke titik penjemputan yang sudah ditentukan, yaitu sebuah sekolah dasar yang jaraknya kurang lebih dari 10 menit dari tempat ini. Karena mobil dan para guru dan kepala sekolah tak akan muat untuk semua murid, Mary pun menghubungi ibu bos sang pemilik pangkalan bus. Barangkali bisa mengirimkan satu unit busnya untuk mengangkut semua murid-muridnya. Tonight? Yes, tonight. East of Pence Road. Estimate about 4,000 residents. Okay. Tanpa pikir panjang, si ibu bus langsung mengumumkan berita ini lewat alat komunikasi untuk mencari satu supir yang bisa melawan pekerjaan ini. Dari sekian banyak supir yang masih ada di jalan, hanya Kevin lah satu-satunya supir bus yang tidak ada muatan. Dan Kevin memilih untuk menjemput 23 murid agar bisa kembali pada orang tuanya. Di tengah kemacetan lalu lintas yang sangat parah, Kevin akhirnya bisa sampai di lokasi dan langsung menemui ibu Mary untuk mengantarkan para murid pergi menuju ke titik penjemputan. Find a scene on the bus then. Di saat yang sama, pimpinan damkar Red baru saja sampai dari markas untuk berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait. Yang pada intinya si pimpinan ingin agar semua warga segera kembali dievakuasi ke tempat aman. Dan juga meminta pihak PLN untuk segera melakukan pemadaman listrik. Karena selain mendapatkan membahayakan pihak damkar yang sedang bekerja, listrik juga bisa mengancam warga yang masih berada di lokasi. Si bos sendiri terlihat sedang sibuk memeriksa satu persatu unitnya yang sudah kembali ke pangkalan. Dari semua minibus yang sudah kembali, hanya Kevin lah satu-satunya sopir yang belum datang. Karena saat ini sedang terjebak macet di tengah para warga yang berbondong-bondong menjauh lokasi kebakaran. Akibat pemadaman listrik di sebagian wilayah, radio dan alat komunikasi pun tidak berfungsi yang menyebabkan Kevin tidak bisa menghubungi pangkalan. Melihat kondisi jalanan yang macet parah dan entah berapa jam akan kembali kondusif, Kevin pun berinisiatif untuk memilih jalan alternatif yang sempat menimbulkan ketegangan bagi ibu Mary dan para muridnya. Mary, take a seat. Si bos sendiri terlihat masih berada di pangkalan dengan menghubungi Kevin untuk mengetahui apakah ia sudah sampai apa belum. Di saat yang sama terdengar peringatan di radio yang memberitahu jika pangkalan ini sebentar lagi akan masuk dalam zona kebakaran. Sehingga tak punya waktu lagi, si bos dan para karyawannya harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Copy that. Do you read? Kondisi kebakaran sendiri sudah masuk ke dalam tahap ngebul alias berasap yang mengakibatkan seluruh kota Parades menjadi gelap gulita seperti malam dan kemacetan pun semakin parah. Pihak damkar pun semakin panik, begitu pula dengan Kevin yang sudah salah mengira jika jalan alternatif akan lebih aman. Namun ternyata tidak, karena sebagian besar orang pun mengambil jalur yang sama karena mengira akan lebih cepat sampai pada tujuan. Setengah jam terjebak dalam kemacetan ditambah anak-anak yang mulai ketakutan, membuat Kevin merasa perlu untuk turun dari bus meminta ibu Mary untuk pegang kemudi. Kevin mendatangi petugas yang berada di perempatan untuk mengetahui apa yang terjadi penyebab kemacetan, yang ternyata truk damkarlah penyebabnya. Mereka menolak untuk mundur karena harus segera memadamkan kebakaran, sehingga daripada membuang waktu berdebat,
Dengan petugas, Kevin pun memilih untuk membantu mengamankan lalu lintas agar busnya segera bisa kembali lewat. Lepas dari kemacetan, Ibu Mary pun bisa tersenyum karena tinggal 1 menit lagi untuk sampai di tempat tujuan. Para murid diminta untuk bersiap jangan sampai ada barang yang ketinggalan. Dan gawat, gedung sekolah dasar yang menjadi titik penjemputan pun habis terbakar dimakan si jago merah. Orang tua murid pun tak ada yang menunggu di sana karena semua orang sudah diperintahkan untuk pergi ke tempat evakuasi. Berlari ke markas damkar yang masih belum berhasil mengevakuasi seluruh warga di kota Paradise. 30.000 jiwa yang masih terjebak di sana. Tak lama, si pimpinan pun mendapatkan laporan terkait beberapa petugas di lapangan yang mendapati adanya kabel listrik yang masih aktif. Sehingga perwakilan PLN pun dipanggil dan didesak untuk segera memadamkan seluruh listrik di kota ini. Kembali ke Kevin yang dengan fakta bahwa tidak mungkin diam di tempat atau putar balik ke jalur yang sudah jelas macet. Ibu Mary yang membawa peta pun menunjukkan jalan lain untuk bisa minimal keluar dari zona kebakaran. Jalurnya sempit, melewati hutan dan lereng perbukitan. Tapi hanya itulah satu-satunya jalur tercepat untuk mereka bisa lolos dari zona bahaya ini. Beberapa menit berkendara di lalu lintas yang masih macet, tapi lebih mendingan. Kevin dan penumpang pun harus mengalami momen menegangkan saat tiang dan kabel listrik mulai runtuh berjatuhan ke tengah jalan. It's falling! It's falling! Chief, you got 20... Dengan itu, semua orang pun kembali dibuat panik saat para penjara mulai bermunculan sambil menenteng senjata api. Mereka berebut mencari kendaraan yang masih berfungsi. Salah satunya adalah mobil bus yang Kevin kendarai. Sehingga beruntung Kevin bisa mengandalkan situasi dan segera pergi dari sana. Sementara di tempat evakuasi, ibu bus terlihat baru sampai di sana dan segera mencari keberadaan Kevin dan busnya yang hilang. Semua supir mengatakan tidak tahu dan belum melihat Kevin sampai akhirnya celakalah ibu bus yang harus bertanggung jawab kepada orang tua murid yang ada di sana. Kembali ke Kevin akibat kebakaran yang semakin membesar. Asap pun perlahan masuk ke dalam bus melalui saluran udara sehingga mereka terpaksa harus mematikan pendingin yang berakibatkan pada panasnya suhu di dalam bus itu sendiri. Kembali ke Kevin akibat kebakaran yang semakin membesar. Asap pun perlahan masuk ke dalam bus melalui saluran udara sehingga mereka terpaksa harus mematikan pendingin yang berakibatkan pada panasnya suhu di dalam bus itu sendiri. Alhasil anak-anak pun mengeluh kepanasan dan kehausan sehingga Kevin dan Ibu Mary harus mencari air untuk menenangkan mereka semua. Berlokasi di sebuah pom bensin dan minimarket, Mary akan turun untuk mencari air sementara Kevin diminta untuk jaga anak-anak. Tepat saat Ibu Mary menemukan 1 dus botol air minum, Kevin tak sengaja melihat ada sebuah tangki berisi bahan bakar yang mana bertepatan dengan itu. Angin kencang sedang membawa api dari kejauhan sampai akhirnya. Tak lama setelah Ibu Mary kembali, api pun mulai menyebar akibat bahan bakar yang meluber kemana-mana. Namun Kevin mencoba untuk tetap tenang hingga berhasil menemukan jalan keluar. Setelah keluar dari pemukiman, kini Kevin harus berjuang melewati lereng bukit yang ketika oleng sedikit saja tamatlah riwayat mereka semua. Selesai melewati jalan sempit, Kevin pun bertemu dengan beberapa warga yang justru berjalan menuju arah yang berlawanan. Salah satu warga mengatakan jika jalur yang akan Kevin lalui di depan sudah dikuasai oleh api. Alhasil mereka pun tetap pada tujuannya masing-masing. Kevin yang ragu pun kembali turun dari bus untuk memastikan sendiri kondisi di depan seperti apa. Dan benar, semua jalan semua wilayah sudah dikelilingi oleh kebakaran. Artinya mereka semua terjebak di tempat ini dan tidak ada jalan keluar selain diam dan pasrah kepada Tuhan.
Kevin pun kembali ke bus dan memberitahu jika Ibu Mary tentang situasi saat ini. Ibu Mary sempat mengusulkan untuk mereka berjalan kaki saja dan ikut warga yang tadi pergi ke belakang. Kevin menjawab mereka tidak akan bertahan selama di sana. Satu-satunya kesempatan yang mereka punya adalah hanya diam dan bertahan di dalam bus ini. Tak ingin tinggal diam menunggu api datang, Kevin pun berpikir sebuah ide untuk memotong bajunya menjadi potongan kecil yang membasahi dengan air, dan itu berguna sebagai filter mulut untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam pernapasan. Di detik-detik krusial seperti ini selalu saja ada masalah ketika mesin mobil mendadak mati. Kevin turun untuk memperbaikinya, dan disinilah momen paling menegangkan yang akan mereka rasakan ketika Kevin memaju mobil dengan kecepatan tinggi, menerobos api yang ada di sebelah kanan dan kiri, melewati pepohonan yang semak-semak yang sudah habis terbakar oleh api. More fires! More fires! Harap-harap cemas menunggu anak mereka datang, para orang tua seketika berdiri saat melihat Kevin dan busnya datang meskipun dengan kondisi yang agak sedikit lutung atau hanyut atau latat. Selesai mengantarkan penumpangnya dengan selamat, Kevin pun turun dan menemui bosnya yang tidak semenyebalkan sebelumnya. Beliau terlihat sangat bangga dan berterima kasih kepada Kevin atas perjuangan yang Kevin lakukan. Selesai dengan orang lain, kini Kevin lah yang harus berharap-harap cemas mencari keberadaan ibu dan putranya yang sampai saat ini belum ada kabar. Kevin akhirnya menemukan sang ibu yang berhasil dievakuasi setelah dibantu oleh tetangganya yang baik hati. Namun untuk Shaun, Kevin tampaknya harus pasrah menerima fakta bahwa Shaun lebih memilih pergi dan tinggal bersama ibunya, dengan Kevin hanya seorang supir bus ini. Tak lama setelah kebakaran mereda, Kevin pun mengunjungi bekas rumahnya yang terakhir kalinya kondisinya sudah hangus terbakar bersama dengan kenangan indah bersama Shaun kecil yang lucu dan imut. Dan pucuk dicinta selangkangan Dajjal pun tiba. Shaun datang bersama sang mantan yang kasihan melihat Kevin yang jauh dari putranya. Setelah peristiwa kebakaran terjadi, dikabarkan ada sekitar 13.500 rumah hancur dan 85 nyawa melayang. Penyidik menyimpulkan jika PLN lah disalah dan bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi. Pihaknya mengaku bersalah dan membayar denda sejumlah yang ditentukan di persidangan.